Tapi sebelumnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini. Agar channel ini bisa terus menyajikan informasi yang menarik bagi kalian semua. Ayo klik sekarang, 5, 4, 3, 2, 1, terima kasih. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, materi kita tentang globalisasi. Jadi untuk slide kedua ini, kalian bisa lihat tentang bagaimana sih sebenarnya konsep globalisasi itu. Kalau kalian lihat pada slide, kata globalisasi itu berasal dari kata global ya dalam bahasa Inggris yang berarti sifat semesta. Jadi globalisasi itu secara umum pengertiannya itu adalah proses perubahan menuju kesatuan dunia. Nah, kalau para ilmuwan itu biasanya mengkonsepkannya sebagai universalisasi ya, yang sebenarnya sih hampir sama dengan globalisasi pengertiannya. Tujuannya sama-sama adalah proses menuju integrasi atau penyatuan dunia ya. Jadi ada ketergantungan antara suatu negara yang satu dengan negara yang lain, itu berarti universalisasi. Ada kebutuhan mendasar yang saling ketergantungan ya antara negara yang satu dengan negara yang lain, sehingga dibutuhkan kerjasama antara suatu negara dengan negara yang lain, baik itu satu negara dengan kedua negara ataupun 3 negara, 4 negara dan lain sebagainya. Itu berarti universalisasi ini itu kalau kalian mendapatkan konsepnya seperti itu sebenarnya pengertiannya hampir sama dengan globalisasi. Nah, untuk slide ketiga ini masih terkait dengan konsep globalisasi. Nah, kalau kita lihat bahwa kecenderungan globalisasi itu tidak terlepas dari namanya faktor kemajuan teknologi, transformasi dan komunikasi. Jadi faktor inilah yang sebenarnya sangat berpengaruh terhadap perkembangan globalisasi saat ini. Mengapa demikian? Karena dengan kemajuan teknologi dan komunikasi yang sedemikian cepatnya itu, maka pergerakan manusia itu dari satu negara ke negara yang lain itu sangat cepat ya. Kalau dulu itu perjalanan dari suatu negara ke negara yang lain itu misalnya dia dibatasi oleh antar pulau, maka perjalanannya itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, sementara sekarang karena dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, terutama di sini kemajuan transportasi yang sangat cepatnya, maka untuk berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negara ke negara yang lain itu relatif cepat. Tidak lagi dalam hitungan hari, tetapi cuma dalam hitungan jam ya. Untuk slide keempat ini, kalian bisa lihat tentang ciri-ciri globalisasi. Ya, jadi ada dua ciri-ciri umum di sini yang terjadi apabila perkembangan globalisasi itu semakin pesat. Yang pertama itu adalah kecenderungan memudarnya batasan-batasan geografis. Jadi batasan-batasan geografis dalam hal ini batasan-batasan antar negara itu tidak lagi menjadi persoalan berkembangnya globalisasi. Jadi pengaruh antara suatu negara dengan negara yang lain itu saling terpengaruh karena batasan geografisnya itu tidak lagi menjadi hal yang perlu dipermasalahkan lagi ya. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya pertukaran dalam aspek-aspek kehidupan manusia secara cepat. Pertukaran ini itu bisa saja terjadi interaksi sosial budaya ya. Misalnya budaya dari suatu negara kemudian dicontoh oleh negara yang lain, nah itu berarti ada kecenderungan perkembangan globalisasi ya. Jadi ada pertukaran interaksi sosial budaya antara satu negara dengan negara yang lain ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk slide kelima ini tentang faktor-faktor pendukung globalisasi ya. Jadi ada 3 faktor di sini yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan globalisasi. Di antaranya itu yang pertama perubahan-perubahan yang terjadi pada tatanan politik global ya. Jadi ada bidang politik di sini yang mendukung daripada terjadinya kecenderungan globalisasi yang sangat pesat. Apa itu? Misalnya pemerintah dalam hal ini itu biasanya membuka akses untuk bisa berkomunikasi atau menjalin kerjasama dengan negara yang lain. Nah, biasanya ini sangat mendukung dari terjadinya atau perkembangan pesatnya globalisasi dari suatu negara dengan negara yang lain. Beda halnya ketika negara itu menutup diri ya. Misalnya seperti ini, negara Korea Utara, dia menutup diri terhadap
negara lain. Berarti kecenderungan perkembangan globalisasinya itu akan berkurang. Mengapa? Karena tidak ada kerjasama antara negara tetangga dengan Korea Utara tersebut. Jadi ada batasan geografis yang membatasi antara Korea Utara dengan negara yang lain yang mau bekerja sama. Beda halnya dengan Indonesia yang selalu mau bekerja sama dengan negara lain, maka dalam hal ini bidang politik pemerintah memberikan akses kepada perusahaan-perusahaan untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan di negara lain, ataupun warga di Indonesia mau bekerja sama dengan warga lain. Jadi ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan globalisasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi, ya. Kita tahu sekarang bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi itu sangat memudahkan kita untuk bisa mengakses hal-hal yang baru di dunia global. Dalam hal ini sesuatu yang baru terjadi, sesuatu yang trending di luar negeri itu bisa kita langsung ketahui sekarang melalui media komunikasi, karena pesatnya perkembangan komunikasi dan informasi. Kemudian yang ketiga yaitu munculnya perusahaan-perusahaan besar, dan kecenderungan ini itu biasanya sangat mendorong terhadap kecenderungan ekonomi dunia. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang mau bekerja sama dengan negara lain. Misalnya seperti ini, perusahaan pembuat sepeda motor yaitu Honda, itu kan pabriknya sebenarnya ada di Jepang. Nah, namun karena kecenderungan globalisasi, maka dia membuka pabrik cabangnya, jadi dia mempekerjakan orang-orang di Indonesia. Jadi walaupun pabriknya di Jepang, pabrik besarnya di Jepang, tetapi orang-orang di Indonesia itu juga bekerja dalam hal ini terjun untuk bisa membuat sepeda motor, karena sumber daya manusianya ya di Indonesia itu dipekerjakan untuk bisa membuat sebuah sepeda motor, ya. Jadi ini salah satu ada kecenderungan perkembangan globalisasi antara suatu negara dengan negara yang lain, seperti itu. Untuk slide ke-6 ini itu globalisasi terkait dengan sektor ekonomi. Jadi kaitan antara bidang ekonomi dengan globalisasi. Nah, globalisasi perekonomian ini itu terjadi dalam beberapa bentuk, ya. Jadi ada bentuk-bentuknya seperti globalisasi produksi, kemudian globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan informasi, globalisasi perdagangan, serta globalisasi produksi yang bisa menekan biaya produksi perusahaan, ya. Jadi mengapa globalisasi ini sangat terpengaruh terhadap bidang ekonomi ini? Contohnya seperti ini. Jadi di suatu perusahaan itu, karena kita ketahui bahwa sistem perusahaan itu kan dia modalnya mau sedikit tetapi untungnya besar, itu kan sistem perusahaan seperti itu, ya. Nah, biasanya perusahaan itu pasti melirik tenaga kerja yang biayanya atau gajinya itu lebih murah, ya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya suatu perusahaan besar di Jepang mau membuka perusahaan di cabang untuk mempekerjakan sumber daya manusia di negara lain, maka dia harus melirik sumber daya manusia itu mau digaji rendah atau tidak, ya. Jadi mengapa kita ketahui mengapa mengapa produksi itu dari Cina itu murah-murah, ya. Jadi barang-barang dari Cina itu biasanya murah karena memang sumber daya manusia yang dipekerjakan di sana itu memang digaji murah, ya. Bedakan seperti ini. Kalau misalnya ada sebuah perusahaan di Jepang, kemudian dia membuka cabang dia mau memilih antara di Malaysia dengan di Indonesia, ya. Karena di Malaysia kita ketahui gaji daripada sumber daya manusia yang dipekerjakan itu lebih tinggi ketimbang dengan di Indonesia, maka dia mau membuka cabang di Indonesia, ya, seperti itu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan sekarang itu kabarnya ada yang mau hengkang dari Indonesia karena sumber daya manusia di Indonesia itu mau digaji lebih tinggi lagi. Maka dia membuka lagi perusahaan, cabangnya itu dia pindahkan, dia hengkang dari Indonesia ke misalnya ke Vietnam. Karena di Vietnam itu gaji sumber daya manusianya itu lebih rendah lagi dibandingkan dengan Indonesia, ya, seperti itu. Jadi ada keterkaitan bidang ekonomi dengan globalisasi di sini. Untuk slide ke-7 ini itu terkait dengan globalisasi pada sektor budaya. Jadi ada keterkaitan antara bidang budaya atau sektor budaya dengan globalisasi. Jadi dampak globalisasi dalam budaya itu sebenarnya sangat nyata, ya, sangat jelas. Bisa kita lihat seperti sekarang ini, di mana budaya atau kebudayaan itu tidak hanya sekedar aspek
yang bersifat fisik, tetapi juga instrumental atau artificial ya. Jadi masuknya kebudayaan dari suatu negara ke negara yang lain itu, misalnya budaya cara berpakaiannya atau cara menggunakan make up dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Jadi ini tentunya sangat meningkatkan gaya hidup konsumtif ya. Jadi yang dulunya itu mungkin gaya hidupnya biasa-biasa saja, tetapi karena dia melirik kebudayaan di negara tetangga atau negara yang lain, maka dia menjadi lebih konsumtif. Dia lebih mau membeli barang-barang yang lain untuk misalnya mau melihat dirinya itu tampil lebih baik, tampil lebih cantik dan lain sebagainya. Berarti ada keterkaitan antara bidang budaya dengan globalisasi. Jadi sesuatu yang baru, cara berpakaian misalnya atau cara menggunakan make up dan lain sebagainya itu sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Untuk slide ke-8 ini itu terkait dengan sektor politik yang hubungannya dengan globalisasi. Jadi ada pengaruh besar dari globalisasi, perkembangan globalisasi terhadap sektor politik. Jadi pengaruh globalisasi dalam kehidupan politik itu mencakup penyebaran gagasan politik yang semakin cepat, kemudian mendorong partisipasi yang semakin meluas, serta munculnya aktor-aktor baru dalam kehidupan politik yang nantinya itu akan memunculkan era keterbukaan politik. Nah, hal semacam ini itu sebenarnya sudah nyata di dalam perkembangan globalisasi. Kita lihat baru-baru ini kan Presiden Amerika Serikat itu kan diganti ya. Jadi dulunya itu Donald Trump, ya kita ketahui Donald Trump itu sangat menutup akses terhadap negara lain. Jadi dia membatasi izin aksesnya itu ke negara lain. Jadi ada batasan yang diberikan oleh Donald Trump untuk menjalin kerjasama antara negaranya dengan negara lain, ya, terutama dalam bidang teknologi informasi. Nah, beda sekarang ini presiden barunya ini namanya John Biden. Ini itu sangat justru sebaliknya, dia sangat membuka akses untuk mau bekerja sama dengan negara lain. Jadi negara lain itu sekarang sangat antusias untuk melihat perkembangan daripada pemerintahan John Biden karena dia melihat ada keterbukaan akses dalam hal ini bidang politik pemerintah daripada Amerika Serikat itu untuk mau bekerja sama dengan negara lain. Jadi dalam hal ini kecenderungan globalisasi perkembangan Amerika Serikat itu terkait dengan presiden barunya ini sangat pesat sekarang ya. Jadi ada pertumbuhan ekonominya dalam hal ini bidang politik atau bidang budaya karena mau membuka akses terhadap negara lain ya, seperti itu. Nah, untuk slide ke-9 ini itu terkait dengan pendidikan dan globalisasi. Nah, kita tahu bahwa perubahan global itu telah membawa kepada suatu keperluan untuk memberikan orientasi baru terhadap pedagogik. Ya, jadi pedagogik ini itu adalah cara pembelajaran kita ya. Jadi cara bagaimana kita mengajar, bagaimana model pembelajaran kita itu semua masuk dalam pedagogik. Jadi cara kita mengajar siswa di sekolah, cara kita mengajar mahasiswa di kampus itu semua masuk dalam kategori pedagogik. Nah, hubungan antara pendidikan dengan globalisasi yaitu semakin pesatnya perkembangan globalisasi, terutama di sini perkembangan teknologi dan informasi, maka sangat memudahkan pendidikan dalam hal ini siswa atau mahasiswa untuk mau belajar ya. Jadi bukan sebatas bahwa siswa dan mahasiswa itu cuma pergi ke sekolah atau kampus saja, tetapi dengan kecenderungan globalisasi sekarang yang semakin pesat, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, maka siswa atau mahasiswa itu cukup di rumah saja ya, cukup di rumah saja dan dia bisa mengakses situs-situs gratis yang menyediakan layanan pembelajaran gratis ya, seperti itu. Jadi itu hubungan antara pendidikan dan globalisasi dan itu sebenarnya sangat menguntungkan daripada pendidik maupun peserta didik ya, seperti itu. Nah, untuk slide terakhir ini, slide ke-10 ya, masih terkait dengan pendidikan dan globalisasi. Jadi peran pendidikan di dalam masyarakat dalam menghadapi globalisasi itu sangat diperlukan ya. Mengapa demikian? Karena diperlukan adanya paradigma baru. Jadi bukan menganut paradigma lama yang hanya mengatakan bahwa proses pembelajaran itu hanya terjadi di sekolah atau di kampus, bukan seperti itu. Paradigma baru sekarang itu memunculkan bahwa proses pembelajaran siswa atau mahasiswa itu bisa terjadi di mana saja. Jadi bisa di kampus atau di sekolah ataupun bisa di rumah dengan mengakses
layanan-layanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah ataupun yang lain, maka siswa atau mahasiswa bisa belajar dengan hal itu. Nah, begitu kan seperti ini. Jadi kalau dulu itu paradigma lama mengatakan bahwa untuk mengumpul tugas itu mahasiswa harus pergi ke kampus, harus menempuh jarak sekian untuk bisa ke kampus. Nah, sekarang dengan paradigma baru yang muncul karena kecenderungan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, maka mahasiswa itu untuk mengumpulkan tugas itu tidak lagi ke kampus. Mereka cuma hanya di rumah, kirim email atau lewat WA atau melalui aplikasi yang biasa kita gunakan yaitu Quizzes, maka tugasnya itu sudah didapatkan oleh si dosen tersebut. Jadi kecenderungan globalisasi ini sangat-sangat mempengaruhi terhadap pendidikan dan globalisasi. Jadi sebagai kesimpulannya di sini bahwa kecenderungan globalisasi ini itu sangat berpengaruh terhadap 4 aspek tadi ya. Jadi ada 4 bidang yang sangat terkait dengan perkembangan globalisasi ini. Walaupun ada bidang-bidang lain, tetapi ada 4 bidang utama di sini yang sangat terpengaruh terhadap perkembangan globalisasi ini, yaitu tadi yang pertama bidang pendidikannya, kemudian ada bidang ekonomi, bidang politik, dan yang terakhir ada bidang sosial budaya ya. Jadi seperti itu.